gak ada satupun pria yang menawarkan bantuan. Seluruh dunia perlu tahu, aku harap semua orang tidak lagi membicarakan pria Korea. Bukan hal yang bersifat kriminal ya guys. Jadi apakah separah itu ya sampai ada yang kayak gak mau memberikan dia kesempatan kedua lagi? Hello everyone, I'm So Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting! By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan netizen Korea Selatan. Dan langsung aja yuk guys, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana fenomena ketika cowok-cowoknya nggak mau bantuin cewek-cewek. Nah Yorobun, belum lama ini netizen Korea lagi rame banget ngebahas soal bagaimana program dating Korea yang menjadi topik perbincangan panas dan mendapatkan respon negatif di kalangan netizen internasional. Adapun acara yang dimaksudkan adalah Strangers in Love, yang mana acara ini ditayangkan dari Oktober 2020 hingga Januari 2021. Konsep acaranya cukup mirip dengan acara kencan pada umumnya, di mana ada 12 pria dan 12 wanita menghabiskan waktu bersama jauh dari dunia luar dengan harapan dapat menemukan cinta. Namun ada bagian tertentu nih dari episode pertama di acara tersebut yang muncul kembali di internet dan memicu wacana yang panas. Dalam sebuah unggahan di X, ada netizen yang membagikan tentang bagaimana screenshot dari acara tersebut. Dalam screenshot yang dibagikan, terlihat bagaimana seorang kontesan wanita masuk sambil membawa kopernya. Sementara itu nih, semua peserta laki-lakinya terlihat duduk dan juga mengobrol di antara mereka sendiri tentang bagaimana selama musim acara sebelumnya, di mana kontesan laki-laki akan membantu para wanita membawa koper mereka. Seorang peserta laki-laki lantas menimpali dengan mengatakan bahwa waktu telah berubah. Dan meskipun perjalanan menuju akomodasi itu menanjak tajam, terus peserta wanitanya juga terlihat kesulitan membawa barang bawaannya sendiri, gak ada satupun pria yang menawarkan bantuan. Selama sesi interview, salah satu dari mereka dengan gembira mengatakan ke kamera bahwa dikarenakan kesetaraan gender adalah sesuatu sekarang, semua orang seharusnya menderita secara setara. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cuplikan yang dibagikan. Dan pada akhirnya ini pun menuai reaksi yang negatif. Beberapa netizen berkomentar seperti ini. Pria hanya menginginkan kesetaraan, jika wanita bisa menderita karenanya. Alasan mengapa hal pertama yang muncul di pikiran mereka ketika berbicara tentang kesetaraan adalah, jadi aku bisa memukulmu dan kemudian lalu berperang. Itu adalah dikarenakan mereka ngebenci kamu. Mereka pergi ke acara dating dan hal pertama yang mereka lakukan adalah kehilangan kesempatan untuk berkencan dengan seorang wanita hanya dikarenakan kemandirian wanita yang menyakiti ego mereka. Pria akan mengakui kesetaraan hanya ketika harus duduk di kursi wanita hamil atau berkelahi secara fisik dengan wanita. Namun, ketika harus menerima perintah dari mereka atau dibayar sama, mereka akan mengalami serangan jantung dan juga bertindak seolah-olah dunia akan kiamat. Bener juga sih kalau perhatikan ya, kayaknya banyak banget deh yang salah paham dengan konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri itu sebenarnya merujuk nih guys kepada beberapa isu-isu sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Misal untuk gaji yang diberikan kepada pekerja wanita dan juga pria. Terkadang di beberapa tempat bayaran atau gaji yang didapatkan oleh karyawan prianya itu lebih banyak nih guys ketimbang yang didapatkan oleh wanita. Dan sebenarnya bukan hanya tentang gaji doang sih guys, itu cuma contoh nih guys. Inti dari penyoraan kesetaraan gender adalah agar wanita juga diberikan kesempatan yang sama seperti yang didapatkan oleh para pria. Begitu guys. Dan guys, pada akhirnya topik mengenai bagaimana pria Korea di acara dating itu yang dikritik oleh netizen internasional juga dibahas nih oleh netizen Korea. Melihat bagaimana pria-pria yang dikritik, berikut adalah bagaimana reaksi mereka. Coba kita lihat ya guys. Seluruh dunia perlu tahu, aku harap semua orang tidak lagi membicarakan pria Korea. Seluruh dunia membuat keributan, sementara gadis-gadis Korea digaslight dengan berpikir, aku akan mengurus barang bawaanku sendiri. Memang benar, kita bisa menjaga kesetaraan ya, tetapi kita harus tetap bersikap masuk akal, bukan? Mereka hanya bersikap sara ketika itu menguntungkan mereka, karena mereka bisa menikah, bahkan dengan kepribadian seperti itu. Pria kelas rendahan, pria Korea sangat keren. By the way, ini komentarnya sarkastik guys. Mereka bertingkah seperti itu di acara dating. Ayo sebarkan sejauh ini. Fisionomi mereka semua orang terlihat seperti pria kelas bawah. Aku ingin menikah dengan orang asing. Alright, jadi seperti itulah bagaimana respon dari netizen Korea usai melihat bagaimana pria Korea di acara dating itu yang mendapatkan reaksi negatif dari netizen internasional.
By the way, berbicara mengenai bagaimana fenomena ketika cowok-cowoknya tidak mau membantu para wanita ketika mengangkat barang, ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi nih guys. Kita juga udah sempat bahas kok guys dalam video ini. Ada yang nonton nggak video itu? Jadi dalam sebuah siaran One Night Today Season 4 KBS 2 TV pada tanggal 6 yang lalu, bagian kedua dari perjalanan ke Hong Song-gu di Provinsi Cheongnam ditayangkan nih. Kala itu para membernya dites untuk mengkalkulasi akal sehat dari salah satu 6 kualifikasi seorang pria. Dan menjelang akhir misi, tim produksi mengungkap misi tersembunyi nih. Jadi saat para member dalam perjalanan pulang setelah memilih anggota yang paling jantan, mereka diam-diam akan dites tentang gimana sih reaksi mereka terhadap wanita termuda yang berjuang dengan membawa barang yang berat. Subjek tes pertama adalah Kim Jong Min. Nah, terlihat bahwa penulis muda itu lewat dengan tangan yang penuh tas berat. Terus bawa buah-buahan juga. Dan meskipun melihat semangka yang dibawa oleh sang penulis wanita, Kim Jong Min bertanya kepada wanita itu milik siapa? Tetapi dia kayak nggak berniat nih guys untuk membantu wanita tersebut. Adapun Kim Jong Min sendiri membenarkan bagaimana ketidakpeduliannya dengan mengatakan, jika aku membantunya nih, dia mungkin berpikir itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Aku nggak ingin melangkahi aturan. Kemudian subjek yang berikutnya adalah Yoo Sun Ho, Din Din, Jo Se Ho, dan juga Lee Jun. Seperti Kim Jong Min, gak ada satupun dari mereka yang membantu wanita tersebut. Yoo Sun Ho sendiri bertanya nih guys kepada wanita itu, bukankah berat? Berat kan? Tetapi meskipun nanya seperti itu, dia nggak menawarkan bantuan. Ia pun lantas menjelaskan alasan kenapa nggak menawarkan bantuan atau membantu wanita tersebut. Kala itu, Yoo Sun Ho mengatakan, dia hanya perlu berjalan sedikit lagi. Jadi menurutku tidak perlu membantu. Sementara itu, Jo Se Ho terlihat hanya lewat sambil melihat ponselnya. Namun, dia mengungkapkan guys bahwa dirinya nggak melihat beban yang dibawa oleh staf itu dan merasa bersalah dikarenakan tidak memberikan bantuan. Kemudian ada juga Lee Jun. Lee Jun juga sama ya guys, dia nggak memberikan bantuan kepada wanita itu. Dan atas hal ini, dia mengatakan, kalau aku boleh memberi beberapa alasan, pertama-tama, aku nggak melihatnya. Tapi bahkan jika aku melihatnya ya, aku nggak akan membantunya. What? Menurut Lee Jun, dia nggak akan membantu dikarenakan staf cewek itu tidak tampak kesulitan membawa 2 beban berat tersebut. Lebih lanjut, dia mengatakan, kalau dia benar-benar mengalami masa-masa sulit, aku akan membantunya, tapi dia berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa. Selain itu, Lee Jun juga merasa jarak yang ditempuh oleh staf cewek itu nggak terlalu jauh, jadi lebih baik jika dia tidak membantunya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Lee Jun. Yang mana pada akhirnya statementnya inilah yang paling banyak menuai reaksi negatif dari para netizen. By the way, dari case One Night 2 Days, hanya Moon Se Yoon nih guys yang memberikan bantuan kepada staf wanita tersebut. Dan pada akhirnya, melihat bagaimana attitude dari Moon Se Yoon, netizen pun memberikan pujian kepadanya. Dan guys, melihat bagaimana fenomena yang satu ini, gimana nih pendapat kalian? Apakah menurut kalian ini adalah bentuk kesetaraan gender yang sebenarnya atau sangat salah? But menurut aku secara pribadi ya guys, terlepas dia mau wanita ke, mau pria ke, kalau kita melihat mereka berada dalam situasi yang sulit seperti tadi ya kan, ngebawa barang-barang yang berat sampai terlihat susah banget, ayolah berikan bantuan. Mau dia cewek cowok, kalau dia lagi dalam keadaan susah, bantu guys. Dan lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya. Ini informasinya benar-benar kaget banget sih. Baru aja kemarin kita dapetin kabar bahwa dia akan comeback gitu ke grupnya. Tadi malam kalau nggak salah, aku sih dapat informasinya tadi malam ya guys, nggak tahu kalau kalian. Jadi tadi malam tuh aku dapat informasi kalau member ini meninggalkan grup tersebut. Adapun ada yang kemasukan adalah Seunghan yang baru-baru ini dikabarkan meninggalkan Rise. By the way, buat yang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Seunghan, kenapa dia bisa sampai hiatus dan segalanya, bisa nonton video ini ya guys. Di sana kita sudah bahas lumayan, aku nggak bisa bilang lengkap ya, tapi lumayan banyak lah informasi di sana. Jadi kalian bisa nonton dulu itu kalau masih belum paham dengan apa yang terjadi sama Seunghan. Intinya adalah dikarenakan masalah yang aku udah bahas di video ini, Seunghan pun hiatus nih guys. Dan setelah dirinya hiatus hampir 1 tahun nih, SM Entertainment memberikan kabar bahwa Seunghan akan kembali bergabung dengan Rise. Kala itu agensi mengatakan seperti ini guys, coba kita baca ya. Kepada Rise yang mencintai Rise, salah ya cara pronunciation penemnya. Aku minta maaf ya guys, nanti koreksi. Halo, ini Wizard Production, produser Rise. Kami ingin memberitahu penggemar tentang comebacknya Seunghan dan arah kegiatan Rise. Seperti yang kalian tahu, sudah sekitar 10 bulan sejak Seunghan hiatus dari kegiatan grupnya dikenakan masalah pribadi sebelum debut. Seunghan telah mengakui bahwa tindakannya di masa lalu salah dan dia telah merenungkannya dengan penyesalan terhadap personel dan juga penggemarnya, lalu menghentikan aktivitasnya selama hampir setahun.
Kami juga menyadari perilaku Seunghan tidaklah pantas untuk seorang artis, jadi kami pun menghabiskan waktu lama untuk memikirkan kapan dia harus melanjutkan aktivitasnya. Seunghan telah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya, bahkan selama hiatus. Dan kami berharap kalian akan terus memperhatikannya dengan hangat, dikarenakan dia memiliki lebih banyak hal untuk ditunjukkan kepada kalian di masa depan. Kemudian untuk Seunghan sendiri menyusul kabar tentang comebacknya dia juga menulis surat nih guys. Pada kala itu Seunghan mengatakan, "Halo, ini Seunghan. Pertama-tama aku ingin meminta maaf dengan tulus kepada para member dan juga penggemar. Saat foto pre-debut dirilis, aku sangat kecewa dan menyesal dengan diri sendiri. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya bagi para member dan juga penggemar di sekitarku. Aku pikir mereka pasti marah, terkejut, dan kecewa. Aku meminta maaf kepada para penggemar yang mendukung kami sejak awal, yang merupakan saat yang sangat penting, dan kepada mereka yang terluka oleh perilakuku yang gak dewasa. Dan aku meminta maaf kepada para anggota yang seharusnya bekerja keras bersama. Dan kemudian aku meminta maaf kepada semua orang yang tiba-tiba harus menghentikan aktivitas mereka dan berjuang untuk mengatasi situasi tersebut. Aku merasa menyesal dengan situasi itu dan juga merasakan kepastian bahwa aku tidak dapat bersama dengan mereka. Saat aku merasa menyesal, aku berpikir lebih realistis tentang apakah aku akan dapat berdiri di atas panggung lagi dan apakah akan dapat terus membuat musik. Namun kemudian para anggota menghubungiku lagi. Itu pasti keputusan yang sangat sulit, tetapi aku merasa bersyukur karena mereka memberikanku kesempatan. Aku tahu bahwa aku memiliki banyak hal untuk dibuktikan kepada para member yang memegang tanganku. Sekali lagi, para penggemar yang khawatir bahwa prestasi yang dibangun akan hancur dan perusahaan yang membuat keputusan sulit. Aku tahu bahwa aku harus bekerja lebih keras dan melakukan yang lebih baik untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Aku akan berusaha untuk menjadi anggota yang baik dengan rasa tanggung jawab, sehingga aku tidak menutupi prestasi para anggota kami. Aku ingin menjadi bagian penting dari tim yang disebut Rise. Sekali lagi aku meminta maaf kepada member, staf perusahaan dan juga penggemar yang mungkin terkejut dengan keputusan yang sulit ini. Aku akan bekerja lebih keras dan lebih bertanggung jawab dengan tindakanku. Well, jadi seperti itulah bagaimana isi surat dari Seunghan menyusul tentang kabar comebacknya dia ke Rise. Namun sayang nih teman-teman, berita comebacknya Seunghan itu tidak hanya mendapatkan respon yang positif, namun ada juga yang memberikan reaksi yang sebaliknya. Mereka yang gak setuju lantas menunjukkan ketidaksenangannya dengan mengirimkan karangan bunga ke perusahaan dan menuntut agar Seunghan dikeluarkan dari grup. Bahkan diduga jumlah karangan bunga yang dibuat mencapai lebih dari 1.000 hanya dalam sehari. Sementara itu beberapa penggemar yang hadir langsung bergerak untuk menyingkirkan karangan bunga atau setidaknya spanduk yang ada di sana. Seseorang yang berada di lokasi melaporkan bahwa seorang penggemar internasional marah dan menyingkirkan semuanya. Pak pengantar lantas mengatakan dia perlu mengambil foto bukti dan menyuruh mereka untuk minggir. Dan diketahui lebih lanjut bahwa spanduk dari 5 karangan bunga pertama disingkirkan. Dan guys, dilansir dari PAN.KP, mereka yang mendukung Seunghan telah mengirimkan truk untuk menunjukkan rasa cinta mereka. Mereka bersikeras bahwa Rise adalah tuju. Mereka juga berharap untuk dapat segera melihat Seunghan. Dan beberapa kalimat di truk protes itu contohnya seperti ini guys. Seunghan, bunga-bunga telah benar-benar mekar sekarang. Sebelum kita bertemu secara resmi, makalah dengan baik ya dan juga jaga kesehatanmu. Sampai jumpa di atas panggung. Namun nih guys, dikatakan lebih lanjut bahwa netizen yang menentang comebacknya Seunghan akan mengirimkan truk protes ke perusahaan itu pada hari Senin mendatang, yakni pada tanggal 14 Oktober. Perseteruan ini lantas meluas ke ranah online. Bahkan kedua hashtag yakni Hong Seunghan Out dan hashtag Seunghan Thank You For Coming Back menjadi tren secara bersamaan di X. Hingga akhirnya nih guys, pada tanggal 13 Oktober, ya kira-kira sekitar 2 hari lah setelah berita tentang comebacknya Seunghan, Wizard Production dan juga SM Entertainment, agensinya Rise, mengumumkan bahwa Seunghan meninggalkan grup tersebut. Dan statement mereka seperti ini, coba kita baca ya. Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf dikarenakan menyebabkan rasa sakit dan kebingungan yang luar biasa kepada Rise atau penggemarnya Rise dikarenakan pengumuman comebacknya Seunghan pada tanggal 11. Kami mohon maaf atas bagaimana pertumbuhan yang telah dicapai oleh ke-6 anggota Rise melalui upaya terbaik mereka, dukungan dari Bryce yang telah menjadi kekuatan terbesar dalam proses tersebut. Dan dikarenakan tidak memprioritaskan betapa berharganya waktu yang Rise dan juga Bryce habiskan bersama, dan untuk mengutamakan posisi produksi, kami sangat menyesal. Kami berpikir bahwa kami dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada para artis dan juga penggemar jika Seunghan menyesali kesalahan masa lalunya dan kembali menunjukkan Rise sebagai tim yang berkembang ke level berikutnya sekali lagi. Ini adalah keputusan yang kami buat setelah memikirkannya dalam
dalam waktu yang lama. Namun, setelah merenungkan opini dan reaksi dari penggemar setelah pengumuman comeback, kami menyadari bahwa keputusan kami hanya menyebabkan kebingungan dan rasa sakit yang lebih besar bagi para penggemar. Di saat yang sama, Seunghan mengumumkan niatnya untuk meninggalkan tim demi anggota dan juga penggemarnya. Kami menghormati keputusan artis tersebut dan ingin memberitahu Anda bahwa Seunghan telah memutuskan untuk meninggalkan Rise daripada bergabung. Kedepannya kami berencana untuk mendukung Seunghan agar dia dapat mengembangkan bakat dan juga mimpinya. Alright, jadi sepatutnya bagaimana statement dari agensi? Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa ini adalah keputusan Seunghan dan hal itu dilakukan oleh Seunghan demi member dan juga para penggemar. Di sisi lain, menyusul berita kepergiannya nih guys, Seunghan juga telah menuliskan surat untuk para penggemarnya. Adapun isi surat dari Seunghan adalah seperti ini. Halo, ini Seunghan. Saya tahu banyak orang yang berpikir serius tentang kepulangan saya atau comebacknya saya, dan saya sangat menyadari keseriusan situasi ini. Ketika saya merenungkan, apakah saya hanya memikirkan diri saya sendiri, dan apakah saya telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan para anggota? Apakah pantas bagi saya untuk berada dalam grup yang layak, mendapatkan begitu banyak cinta? Satu-satunya emosi yang saya alami adalah merasa khawatir dan juga menyesal. Saya yakin keputusan terbaik bagi semua orang adalah saya meninggalkan grup. Aku nggak ingin lagi para penggemar mengalami kebingungan ataupun kesakitan. Aku juga nggak ingin ada lagi anggota dan perusahaan yang terluka dikarenakan aku. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan para anggota dikarenakan telah berusaha memberikanku kesempatan lagi. Dan aku dengan tulus berterima kasih dan meminta maaf kepada mereka yang telah mendukungku. Meskipun aku memiliki kekurangan, aku nggak ingin ikatan antara Rise dan juga Bryce yang selalu mendukung dan juga tumbuh bersama menjadi rusak. Aku juga nggak ingin penggemar berdebat dikarenakanku. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah terus mencintai Rise. Dari lubuk hatiku, aku akan terus mendukung grup yang aku cintai dan berharap Rise menerima lebih banyak cinta di masa mendatang. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana statement dari Seunghan. Aduh, nyesel banget sih baca isi suratnya. Pasti ini juga bukan keputusan yang berat ya bagi Seunghan. By the way, mohon maaf banget ya guys, mohon jangan hujat aku. Oke, tolong ya. Aku di sini masih bingung. Itu kan terjadi pas sebelum dia debut ya. Dan selain itu kan juga bukan hal yang bersifat kriminal ya guys. Jadi apakah separah itu ya sampai ada yang kayak nggak mau memberikan dia kesempatan kedua lagi di kanal tersebut? Aku cuma mau nanya itu aja sih. Anyway, jangan hujat aku ya guys, tolong. Aku cuman kayak agak gimana ya, aku agak bingung gitu loh. Apakah perlu dia sampai dikeluarin dari grup di kanal tersebut? Kalau menurut aku itu terlalu berlebihan deh. Karena setelah aku lihat bagaimana skenanya Seunghan, menurut aku dia deserve untuk mendapatkan kesempatan kedua. Kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya? Sorry ya, jangan hujat aku atas hal tersebut. Entar komennya di kolom komentar. Di sisi lain, sekarang juga viral di sosial media tentang bagaimana netizen yang berspekulasi bahwa Seunghan Rise diduga terlihat berjalan di dekat karangan bunga di SM Entertainment. Dan hal ini pun lantas membuat mereka semakin menjadi sedih. Lantas, apakah benar itu Seunghan? Bagaimana menurut pendapat kalian? Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Bye-bye.